父王，这时候了还在装清高。韩宇，对不起。糟了，你要去去神域国。南宫圣朝的颜面，与我让南宫圣朝的颜面合。放开我儿！救我！ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, Dio Pakboy pasti sudah kalian tunggu-tunggu bukan? Apalagi di part 321 hari ini, kita semua bakal melihat. Wah, Dio Pakboy seorang diri pergi ke dinasti Nangkong demi mengagalkan pernikahan antara Yu Qin dan Lu Yanchen. Ini baru kece nih guys, baru keren. Tidak perlu banyak basa-basi punya, langsung solo seorang diri ke sarang musuh demi menyelamatkan wanitanya. Tapi memang keponya ini, gimana cara si Dio Pakboy lolos dari dinasti Nangkong ya guys. Secara di sana ada banyak sekali orang-orang kuat, termasuk Luya Wuji ketua Jugei, bahkan ada beberapa leluhurnya. Bahkan pemimpin dinasti suci Nangkong juga di sana. Ini bakalan seru. Semua terjadi karena di part terakhir perang besar antara sekte Huangfu melawan klan Jin. Pada akhirnya singa giok hijau berhasil dikalahkan. Walaupun memang tidak mudah tetapi menang juga guys. Kerennya lagi ketua Tantai sudah berinkarnasi, di mana dia berada di tubuh seorang tuan muda yang berasal dari tempat yang sangat jauh dari sekte Huangfu. Tapi setiap malam dia mendapatkan mimpi yang dibisikkan agar dia menemui Tanyin di sekte Huangfu guys. Dan terungkaplah semuanya setelah Tanyin memberikan semua ingatan ketua Tantai kepada dirinya. Dan dia pun kembali ke sekte, mantap. Tapi Dio Pakboy mendapatkan berita buruk dari harimau putihnya Nangkong Yu Qin, di mana Yu Qin sebentar lagi akan menikah. Sehingga dengan cepat dia pun melesat pengen pergi ke dinasti suci Nangkong. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. 你为何知道晚辈梦赶到南宫圣朝？大头，快！ Sementara itu di dinasti Nangkong sudah berkumpul para tetua, Luya Wuji, bahkan ada Jugei juga. Mereka sudah bersiap untuk pernikahan Nangkong Yu Qin. Salah leluhur dari sekte peri abadi yaitu kakeknya Lu Yanchen meyakinkan dengan pernikahan ini maka penggabungan kekuatan ketiga sekte itu bakal menciptakan kekuatan luar biasa yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh sekte manapun di benua Tianfa. Mantap kan? Ketiga sekte terbesar bergabung nih guys. Gimana Dio Pakboy lawannya nanti? 他们成婚之日提前到10年，不过是探囊取物而已，共同应对覆灭拓跋。 Sementara itu Dio Pakboy yang masih di tengah perjalanan. Dia yakin dengan kekuatan yang mereka miliki pasti cukup untuk menolong Yu Qin. Ada si Tato, ada Lao Yuan sama si Xiaolan. Segera nggak perlu basa-basi, pernikahan pun dimulai. Kedua mempelai pria dan wanita pun dipanggil keluar. Lu Yanchen dan Nangkong Yu Qin. Tentu di sini Yu Qin dengan muka yang murung penuh akan kesedihan. Beda sama Lu Yanchen yang senang bukan main. Ketika disuruh memberikan hormat kepada langit aja, si Yu Qin tidak mau guys. Dia cuma diam doang. Reaksi Yu Qin seperti itu membuat Jugei merasa kasihan.父王， Tapi beda sama orang-orang dari sekte peri abadi yang kesal guys, merasa tidak dihormati. Lu Yanchen juga sampai kesal, dalam hatinya memastikan tunggu saja nanti setelah mereka masuk ke dinasti Nangkong dan mendapatkan kekuasaan, maka Yu Qin tidak akan bisa memberontak apapun perintahnya. Wah, emang nih ya guys, nggak anak, nggak bapak, sama-sama busuk pikirannya. Yu Qin yang terus menangis. 这时候了还在装清高。 Tapi kedua orang tuanya malah menyuruh dia untuk melupakan identitas aslinya. Cukup lakukan ini semua demi dinasti Nangkong. Kasihan sekali. 心儿，别忘了你的身份。
你是知道的。 Mau tidak mau, Yu Qin pun harus membalikkan badannya dan mengikuti perintah dari orang tuanya. Sementara orang tuanya cuma senyum-senyum doang, guys. Parah nggak tuh? Pada akhirnya Yu Qin sudah muak akan ini semua. Dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk bunuh diri, guys, alias bunuh diri. Yu Qin berniat meledakkan diri dan meminta maaf kepada Tan Yun. 谭云，对不起。 Tapi tiba-tiba duar. Muncullah si Deo Pak Boy sembari mengatakan, kalian ada acara sebesar ini, kenapa tidak mengundang diriku sebagai ketua sekte baru di sekte Huangfu? Apa jangan-jangan kalian tidak memandang sekte Huangfu ya? Hehe. Datang juga nih Deo Pak Boy nih. Kemunculan Tan Yun tentu membuat ketua Nankong auto murka, guys. Berani sekali mengganggu pernikahan anakku. Akan kubuat kau mati dengan penyiksaan tanpa henti. Wah, sadis juga ya. Bahkan Tan Yun mementalkan Ruyan Chen sampai nempel tembok, guys. Hehehe. Karena mereka mengancam akan membantai dia, maka Tan Yun tidak ada pilihan selain menjadikan Ruyan Chen sebagai sandranya. Bagi siapapun yang berani menyerangnya, Ruyan Chen juga akan dia habisi. Yu Qin yang sudah tersadar. Dia melihat sosok Tan Yun tentu kaget sekaligus terharu. Maaf aku terlambat, kata Deo Pak Boy. Sementara Rue Wuji memohon agar jangan ada yang menyerang Tan Yun, karena nyawa anaknya berada di tangannya. Yu Qin pun menyatakan, guys, setelah ini keluarga Nankong dengan dia tidak ada hubungan lagi. Apalagi dia sudah tahu kebusukan dari ibu tirinya yang memperlakukan ibu kandungnya sangat parah, seperti binatang buas. Jadi sebenarnya ini bukanlah ibu aslinya Yu Qin ya, guys, melainkan ibu tiri. Sang tetua dari dinasti Nankong pun disuruh untuk bertindak. Dia menerjang untuk menyerang Tan Yun, tetapi naas Deo Pak Boy jauh lebih kuat dan 南 tua. 宫圣朝的颜面与我， 让南宫圣朝的颜面何？ Sang tetua pun dibantai habis dengan api Hongmeng. Mudah sekali. Bukan cuma sang tetua, Ruyan Wuji juga mencoba menghabisi Tan Yun, tetapi hasilnya itu sama saja. Deo Pak Boy sekarang itu bukanlah yang dulu, guys. Dia dengan mudah memukul Ruyan Wuji sampai terluka parah. Mantap. Jika di satu sisi tidak menyangka, dalam waktu beberapa puluh tahun saja Tan Yun bisa sekuat ini. Karena dia sudah sempat diserang, maka Tan Yun tidak bakal segan-segan lagi. Dia pun membakar tubuhnya Ruyan Chen sampai ke akar-akarnya, guys. Menggunakan api Hongmeng, dibakar sampai jadi abu. Mantap. Ruyan Chen meninggoy menyisakan jiwa-jiwanya saja. Tapi sayang, jiwa-jiwa itu juga tidak ada satupun yang bisa kabur. Semua Tan Yun kumpulkan ke satu bola. Nah, selama jiwa ini masih ada, maka Ruyan Chen masih bisa dihidupkan. Sehingga Ruyan Wuji terus mengaku salah dan memohon agar Tan Yun memberikan jiwa tersebut. Tapi Tan Yun tidak peduli. Bakal dia jadikan sebagai sandera, guys. Dia pengen mengajak Yu Qin untuk pergi dari sini. Tapi masalahnya, kakek dan bibinya Yu Qin itu masih disandra oleh ibu tirinya yang bernama Shi Wanruo. Justru ternyata ibu kandungnya Yu Qin sudah lama meninggal karena dibantai habis oleh Shi Wanruo sialan ini, guys. Waduh. Jangankan ibu kandungnya, nenek dan pamannya Yu Qin juga dihabisi tepat di hadapannya. Dan sekarang kakek dan bibinya itu disandra. Tentu leluhur sekte peri abadi bingung apa yang terjadi. Tapi ketua Nankong malah memfitnah. Ini pasti si Tan Yun sudah menipu Yu Qin untuk mengatakan ini semua. Jadi jangan percaya. Wah, ketua Nankong ini jahat juga ya, guys. Dia sendiri melihat bagaimana Shi Wanruo menghabisi ibunya Yu Qin dengan mata dan kepalanya sendiri. Dan sekarang dia memaksa Yu Qin untuk menikahi Ruyan Chen.
Dari situlah Deo Pak Boy menyuruh ketua Ruyang Wuji untuk membantu menyerahkan kakek dan bibinya Yu Qin. Dan dia bakal memberikan jiwa anaknya. Nah lo, mulai terjadilah sedikit perdebatan antar kedua sekte. Ruyang Wuji berdebat dengan ketua Nankong. Di sini Tan Yun terus mengancam, aku tidak memiliki kesabaran. Jiwa Ruyang Chen tersisa satu lagi. Kalau satu ini kau bakar habis, maka kelar sudah. Ruyang Chen tidak bisa dibangkitkan. Tiada pilihan, bibi dan kakeknya Ruyang Chen pun dibawa keluar oleh tetua Tuan Chan Tian. Tan Yun terus memanas-manasi Ruyang Wuji. Sepertinya dinasti Nankong ini tidak menganggap penting hidup anak anda ya. Dia juga mengingatkan kepada Chu Keyi apa yang sudah terjadi dulu ketika kompetisi keempat divisi yang dihadiri oleh 3 sekte kuno, di mana waktu itu si Tan Yun bisa membagi jiwanya menggunakan teknik khusus pemberian gurunya yang bisa hidup kembali. Makanya waktu itu si Tan Yun bisa menghidupkan Yu Qin kembali padahal dia yang sudah sekarat. Nah dari situlah Chu Keyi memperingatkan kepada ketua Nankong guys, sia-sia saja kalau membantai Tan Yun sekarang, karena dia memiliki teknik yang bisa hidup kembali. Apalagi Tan Yun memiliki seorang guru yang sangat kuat. Nah lo, mereka percaya kekuatan guru Tan Yun itu pasti sangat luar biasa dan berbahaya. Kena tipu mereka guys. Ruyang Wuji terus memohon agar menyelamatkan anaknya. Dia bahkan bersujud tanpa henti. Ya karena sudah seperti ini, maka gak ada pilihan. Dia melepaskan kakek dan bibinya Yu Qin. Segera segel dari jiwa mereka berdua juga dilepaskan. Supaya lebih aman, mereka berdua dimasukkan ke dalam menara pagoda milik Tan Yun. Dan dia pun pergi membawa jiwanya Ruyang Chen. Tapi ketua Nankong memperingatkan guys, ini sebagai pernyataan perang besar sekte Huangfu kepada ketiga sekte besar. Jadi kau harus siap dengan konsekuensinya. Tapi gimana kabar Deo Pak Boy guys? Sini kalian datang semua, akan aku lawan. Demi Yu Qin wanitaku, bahkan semua benua Tianfa akan kulawan, ku hancurkan. Wah lo, katanya Deo Pak Boy dengan sangat keren dan mantap. Memang keren nih satu dewa ini ya guys. Tapi ini jiwanya Ruyang Chen mau diapain ya guys? Masa ia dibawa pulang sampai ke sekte Huangfu? Ini bakalan seru bukan? Mimin gak mau kasih tahu dulu biar kalian makin kepo. Soalnya ini makin seru, kalian sabar saja. Tapi tadi Mimin sempat mendengar dari ketua Nankong ketika hanya melepaskan jiwanya Ruyang Chen, disitulah dia bakal bertindak untuk menekan Tan Yun. Makanya Mimin kepo nih, penasaran. Apakah Tan Yun bakal membawa pulang jiwa Ruyang Chen sampai pulang ke sekte? Ataukah sebaliknya bakal dia lepaskan begitu saja setelah keluar dari aula itu? Ini bakalan mantap. Kita tunggu lagi di hari Senin nih guys, untuk Dewa Pak Boy Ni Tian Zhejun against the Sky Supreme part 322-nya. Satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.